Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Elna Nurhasanah. Ibu tidak sendirian nih, ditemani oleh rekan Ibu Andita. Kalau Ibu Tanti izin dulu ya. Nanti Ibu Tanti bertemu sama kalian di media karena materi ini Ibu punya medianya gitu ya. Di sini kita akan membahas tentang operasi himpunan gitu. Ternyata bukan operasi bilangan aja, himpunan juga punya operasi kayak gitu. Langsung cekidot, kita langsung ke macam-macam operasi himpunan. Oke? Siap. Yang pertama ini ada irisan. Coba langsung ke definisinya. Irisan adalah adanya himpunan A dan himpunan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Irisan dilambangkan dengan ini kayak huruf N ya, kayak huruf U kebalik, maksudnya kayak huruf U kebalik. Oke, kita langsung ke contoh biar kalian ngerti. Siap. Di sini contoh diagram pen irisan. Ternyata irisan itu ada di sini di tengah gitu ya. Coba di sini ada himpunan yang dinyatakan dengan notasi. Ya gak sih? Oke. Di sini coba ada yang bisa baca? Bisa baca himpunan yang dinyatakan dengan notasi? Oke, Ibu bantu ya. A irisan B sama dengan X. X adalah anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Jadi si X ini termasuk ke anggota himpunan A dan termasuk juga ke anggota himpunan B. Oke. Siap. Di sini juga ada gabungan. Yang kedua ya, ada gabungan. Gabungan adalah adanya himpunan A dan B yang anggotanya hanya bilangan itu saja, atau anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan salah satunya, yakni anggota himpunan A saja atau anggota himpunan B saja. Gabungan dilambangkan dengan huruf U. Bentar. Nah, kalau irisan itu kebalik ya U-nya, kalau gabungan itu benar kayak huruf U gitu. Kalau Ibu kadang Ibu suka terkecoh dengan gabungan sama irisan. Tapi keingetnya gini, gabungan gitu, kayak identik dengan gabu gitu ya. Gabu jelas ya huruf U-nya gitu. Jadi Ibu kalau kalau yang huruf U itu gabungan, kalau yang irisan kan irisan gitu ya, ada huruf N di belakangnya, itu U kebalik kayak gitu. Karena U kebalik itu kayak huruf N ya, kayak gitu. Kita langsung ke contoh. Nih, ada contohnya. Yang pertama nih, Ibu contohin dulu. A gabungan B. Di sini ada himpunan A dan di sini ada himpunan B. Karena digabung, jadi A gabungan B ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 7, 8, 9 ini bukan termasuk himpunan A gabungan B, ya gak? Ya, karena ini kayak anggota himpunan A ditambah himpunan B, kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gambar yang kedua nih, ada yang bisa gak? Oke, A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata A gabungan B itu karena himpunan A-nya termasuk bagian dari himpunan B, ya gak sih? Karena ini diagram pen, kan ada 4 nih diagram pen itu. Ini termasuk diagram pen apa? Diagram pen bagian. Oke, benar ya. Jadi A gabungan B di diagram pen bagian ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu ya. Oke, kita next. A gabungan B. A gabungan B dari gambar ketiga ini. Coba sebelum ke A gabungan B, kalau A irisan B itu apa coba? Ada gak di sini? Irisan itu adalah
anggota yang termasuk himpunan A dan himpunan B. Jadi double, dia tuh termasuk anggota himpunan A dan dia juga termasuk himpunan B gitu. Kayak apa ya, kayak buaya. Buaya itu termasuk himpunan bertelur, dan buaya itu juga termasuk himpunan buaya itu termasuk himpunan hewan yang buas kayak gitu. Ya, buaya itu termasuk hewan bertelur, terus hewan buas juga, jadi double gitu. Dia tuh termasuk ke dua anggota yang beririsan, ada kayak gitu ya. Di sini ada gak di himpunan saling berpotongan ini, di diagram pen saling berpotongan ini ada gak anggota yang anggota A irisan B, ada gak? Ada ya, angka 4 ya, karena angka 4 ini termasuk himpunan A dan termasuk himpunan B. Oke, kalau A gabungan B, A digabung sama B ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 7 kayak gitu, karena yang 4 juga termasuk ke A gabungan B. Oke, kita ke yang terakhir. Di sini ada diagram pen sama. Ya gak? Diagram pen sama. Kenapa coba disebut diagram pen sama? Karena karena himpunan A dan himpunan B anggotanya sama ya. Anggotanya sama semua. 1, 2, 3, 4, nggak ada yang beririsan atau nggak ada yang anggotanya itu cuma himpunan A saja. Jadi di sini mah anggota himpunan A ya anggota himpunan B juga gitu. Dan A gabungan B itu ada 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, yang ketiga nih, komplement. Dalam operasi komplement dari suatu himpunan harus ada himpunan semesta. Jadi kalau nentuin komplement ini harus ada himpunan semesta. Tanpa himpunan semesta, operasi komplement ini tidak bisa dilakukan. Jadi nggak bisa dilakuin ya ketika tidak ada himpunan semestanya. Komplement dilambangkan dengan A pangkat C kecil. Oke, ingat-ingat ya, kalau ada C kecil di atasnya berarti itu komplement C gitu. Kalau ada C berarti komplement, ingat-ingat ya kayak gitu. Oke, di sini langsung ke contoh diagram pen komplement. Di sini A komplement. Kalau ibu mikirnya gini, kalau A komplement adalah seluruh anggota yang ada di himpunan semesta kecuali anggota himpunan A. Benar gak? Di sini nih, anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3. Jadi sebutin anggota yang kecuali himpunan A. Ada apa aja coba? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalau B komplement berarti apa coba? Seluruh anggota himpunan semesta kecuali himpunan B. Benar, tepat sekali ya. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Karena 4, 5, 6 ini termasuk himpunan B. Oke, siap ya. So di sini ada yang tahu ini diagram pen apa? Pasti udah hatam ya. Kalau macam-macam diagram pen, ini ada diagram pen saling berpotongan. Oke, saling berpotongan. Coba ketika A komplement. A komplement itu coba himpunan A ada apa aja? 1, 2, 3, 4. Seluruh himpunan semesta kecuali himpunan A. Kalau A komplement. Di sini aja ada 5, 6, 7, 8, 9. Kok 4-nya nggak ke bawah? Bukan himpunan B itu 4. Ya masih ke bawah ke himpunan A karena angka 4 ini termasuk himpunan A. Tapi himpunan semesta kecuali himpunan A, berarti 4 itu termasuk A komplement bukan ya. Oke, di sini juga ada B komplement yang 4-nya juga termasuk karena emang si 4 ini selisih mungkin ya yang tadi kita pelajari, selisih yang termasuk ke himpunan
A dan termasuk himpunan B. Oke, kita ke gambar ketiga di sini A komplement. A komplementnya itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya, karena emang himpunan A itu ada 1, 2, 3 gitu, dan B komplement itu 7, 8, 9. Kok Bu, yang himpunan A nya bukan B komplement? Iyalah, karena ini adalah diagram pen. Apa coba diagram pen apa? Diagram pen bagian. Jadi himpunan A ini masih merupakan bagian dari himpunan B. Jadi ketika B komplement, ya himpunan A ini juga termasuk himpunan B. Iya gak? Iya ya. Jadi B komplement ini ada hanya 7, 8, 9 kayak gitu. Di sini juga ada A komplement ada 5, 7, 8, 9 dan B komplement 5, 6, 7, 8, 9 masih sama ya, karena ini adalah diagram pen sama kayak gitu. Oke, sekarang ini ada materi tentang selisih. Kalau selisih ini enggak Ibu yang jelasin deh. Ada ya rekan Ibu, Bu Andita yang udah menunggu untuk membahas tentang materi selisih. Oke, Ibu Andita saya persilahkan. Nah, ada yang keempat yaitu selisih atau bisa disebut difference. Apa sih selisih? Selisih adalah jumlah seluruh anggota A yang bukan anggota B. Selisih himpunan dapat dinotasikan dengan A kurang B. Jadi selisih itu istilahnya kayak dikurang ya. Tapi di materi himpunan ini selisih itu bukan benar-benar dikurang gitu. Jadi kita lihat ke gambar diagram Venn berikutnya. Nah, di sini ada contoh diagram Venn selisih. Di sini ada 2 gambar ya. Pasti adik-adik semua udah tahu ini macam-macam diagram Venn apa. Soalnya di pertemuan kedua kan udah dibahas ya, udah dijelasin jenis-jenisnya apa aja. Nah, sekarang kita lihat dulu yang gambar pertama. Ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soalnya di dalam kotak ini kan ada angka 1 sampai 9. Nah, terus himpunan A. Himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 3. Jadi kita lihat aja di buletan yang ada huruf A-nya. Nah, yang B 4, 5, 6. Kita lihat di yang B. Nah, ini kok gini ya, terus selisihnya gimana? Masa dikurangin? Kan gak mungkin. Enggak dikurangin. Jadi gini, A selisih B sama dengan 1, 2, 3. Kenapa A selisih B sama dengan 1, 2, 3? Soalnya di A ini kita lihat himpunan anggota A yang gak ada di anggota B itu berapa? 1, 2, 3 kan. Nah, sebaliknya B selisih A kita lihat di himpunan B ini yang anggotanya itu gak ada di himpunan A gitu, 4, 5, 6. Jadi kita lihat anggotanya yang beda gitu, yang gak termasuk kedua-duanya gitu. Nah, terus ini ada yang gambar kedua. Himpunan semestanya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terus himpunan A, anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4. Ini maaf ya, 4-nya nggak ketulis, harusnya 4 ini ketulis, soalnya kan 4 dimiliki oleh kedua himpunan, yaitu A dan B. Nah, yang B itu kita lihat ada apa aja. Nah, ada 5, 6, 7, sama 4. 4-nya juga masuk ke B ya, soalnya kan di tengah-tengah, jadi kalau di tengah itu masuk ke dua-duanya. Nah, kalau gambar kayak gini gimana sih selisihnya? Kan ini ada angka 4 tuh di tengahnya. Kita lihat. Nah, A selisih B 1, 2, 3. Soalnya kan di anggota A, lihat di anggota A yang gak ada anggotanya di himpunan B gitu. Kan 1, 2, 3 gak ada ya. Nah, terus B selisih A 5, 6, 7.
Nah, kenapa 567? Soalnya kita lihat di himpunan B yang anggotanya nggak ada di himpunan A, yaitu 567. Terus 4-nya kemana dong kalau kayak gitu? 4-nya itu nggak termasuk ke selisih ya. Soalnya kan 4 dimiliki sama keduanya. Jadi angkanya itu sama kan, di himpunan A ada 4, di himpunan B ada 4. Sedangkan selisih itu kita cari anggotanya yang nggak sama gitu, yang nggak ada. Gitu teman-teman. Nah, kita lihat lagi di gambar berikutnya. Nah, ini pasti kalian udah tahu kan ini diagram Venn apa? Kita lihat. Nah, semestanya sama 1 sampai 9. Nah, anggota A-nya itu 1 2 3. Walaupun di dalam bulat lagi, tapi kan ada jelas ya, itu ada huruf A. Nah, berarti itu anggota A 1 2 3. Nah, yang B itu ada 4 5 6. Jadi yang sisanya itu 7 8 9 masuknya ke semesta. Nah, kok emang bisa kayak gini dijadiin selisih? Bisa. Nah, jadi A selisih B itu kita lihat. Apa sih A selisih B, berapa hasilnya? Hasilnya itu gak ada. Jadi hasilnya itu himpunan kosong. Kalau B selisih A, kok bisa 4 5 6? Bisa gitu. Soalnya lihat aja ya di anggota B yang gak ada di anggota A, yaitu 4 5 6 gitu. Nah, terus ini yang terakhir ada himpunan sama. Nah, himpunan sama ya semestanya 1 sampai 9. Langsung anggota A-nya juga ada 1 2 3 4 ya. Ini anggota A-nya ada. Nah, terus yang B-nya itu ada 4 5 6. Nah, ini selisihnya itu hasilnya himpunan kosong dua-duanya. Kenapa himpunan kosong? Soalnya kan yang A memiliki anggotanya sama, yang B juga memiliki anggotanya sama. Jadi angkanya itu apa sih, sama gitu ya. Jadi di dalam bulatannya itu sama 1 2 3 4 gitu. Nah, jadi hasilnya itu A selisih B himpunan kosong, B selisih A himpunan kosong. Nah, ini maaf ya teman-teman, di sini salah nulis. Seharusnya himpunan A itu 1 2 3 4 dan himpunan B itu 1 2 3 4 gitu. Jadi hasilnya sama gitu. Kosong hasilnya. Terus di sini ada sifat-sifat operasi himpunan. Nah, ada yang pertama yaitu sifat idempoten. Nah, sifat idempoten itu contohnya kayak gini. A gabungan A sama dengan A, atau A irisan A sama dengan A. Jadi sama gitu ya hasilnya T gitu. Terus ada juga A komplement gabungan A komplement sama dengan A komplement. Atau A komplement irisan A komplement irisan sama dengan A komplement. Jadi sifat idempoten itu sama hasilnya gitu, mau itu gabungan atau irisan tetap hasilnya itu gak berubah. Nah, terus ada yang kedua, sifat identitas. Nah, sifat identitas itu kayak gini. A gabungan kosong sama dengan A. A irisan kosong sama dengan kosong. Jadi, sifat identitas ini kalau gabungan itu ada hasilnya gitu. Sedangkan kalau irisan sama yang kosong itu hasilnya kosong gitu. Kalau gabungan sama yang kosong itu ada hasilnya gitu. Nah, terus ada sifat komutatif. Sifat komutatif itu pasti teman-teman udah tahu ya, yang sifatnya itu dibulak-balikin gitu. Nah, ada A gabungan B sama dengan B gabungan A, atau A irisan B sama dengan B irisan A. Jadi udah tahu ya gitu sifat komutatif mah yang dibulak-balik ya. Terus ada yang keempat, sifat asosiatif. Nah, misalnya ini ada yang ditanda kurung ya, P gabungan Q ditanda kurung kan, terus di luar kurungnya gabungan R sama dengan P-nya jadi di luar kurung, P gabungan Q gabungan R-nya jadi di dalam kurung.
Jadi sifat asosiatif ini bisa tiga himpunan gitu, 3 nama himpunan, 3 jenis huruf meren ya. Ada 3 jenis huruf. Jadi kalau sifat asosiatif ini kita cuman mindahin tanda kurungnya aja gitu. Terus ada yang di bawahnya juga, P irisan Q irisan R. Terus P-nya jadi di luar, irisan Q irisan R gitu. Jadi sifat asosiatif ini cuma tanda kurungnya doang yang dipindahin. Kalau misalnya huruf-hurufnya itu tetap gak berubah, lambangnya juga gak berubah. Nah, di sini ada sifat distributif, ini emang lumayan ribet gitu. Nah, ada sifat distributif ini kayak P gabungan Q irisan R. Q irisan R-nya itu di dalam kurung, sama dengan, sedangkan kan tadi P gabungannya di luar ya. Nah, sekarang mah P gabungannya masukin ke kurung. Jadi P gabungan Q, P gabungan R. Irisannya kemana? Irisannya itu jadi di luar kurung. Jadi ini tuh kayak perkalian gitu yang diloncat-loncat gitu. Jadi P sama Q, P sama R gitu. Nah, gabungannya itu masukin ke dalam kurung. Jadi yang asalnya irisan di dalam kurung jadi di luar kurung gitu. Terus ada juga P irisan Q gabungan R. Jadi P irisan Q gabungan P irisan R. Jadi lambang yang di luar ini, yang irisan ini dimasukin ke dalam kurung sama, sedangkan gabungan yang asalnya di dalam kurung jadi di luar kurung gitu. Jadi kayak dipisahin gitu. Nah, ini emang ribet sih teman-teman. Jadi harapkan harus belajar lebih maksimal gitu tentang sifat-sifat operasi himpunan, apalagi yang distributif gitu. Soalnya emang ribet gitu. Nah, jadi sifat distributif ini kayak sistemnya itu kayak perkalian P sama Q, P sama R gitu, yang asalnya di luar kurung jadi masukin ke dalam kurung, yang asalnya di dalam kurung jadi di luar kurung disimpannya gitu teman-teman. Nah, sekian dan terima kasih.